Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, kabar baik ya? Ketemu lagi di channel YouTube kita. Kami dari Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Pendidikan Biologi, semester 6, menempuh mata kuliah embriologi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai sistem reproduksi mencit jantan. Yuk kita kopen yuk! Berikut adalah anggota kelompok 5 yang beranggotakan 4 mahasiswa. Ada Putri Asari Aprilia Indah NIM 108, Nadia Febrian Intaning Tias NIM 111, Firda Koruna Isati NIM 142, dan Larasati Dwi Chaining Putri NIM 132. Mencit putih merupakan hewan coba yang digunakan sebagai bahan penelitian untuk diuji cobakan, karena mencit putih ini memiliki organ hampir menyerupai organ manusia, sehingga banyak dicari pada kalangan penelitian untuk melakukan pengujian terhadap hewan coba. Berikut klasifikasi mengenai mencit putih menurut sumber Fitri 2015. Kingdom Animalia, Phylum Chordata, Subphylum Vertebrata, kelas Mammalia, subkelas Theria, Ordo Dantia, Superordo Myoporpa, famili Muridae, subfamili Murinae, genus Mus dan spesies Mus musculus. Untuk memulai pembedahan serta mengidentifikasi mencit putih, kami mempersembahkan prosedur atau tahapan dimulai dari ada 6 tahapan. Yang pertama, persiapan alat dan bahan, membeli mencit sesuai dengan kriteria yaitu berjenis kelamin jantan, serta memperhatikan kondisi morfologi, misal dari segi kesehatan dan usia. Kemudian yang kedua, mematikan hewan coba dengan bioetika. Kemudian ketiga, proses pembedahan secara bioetika. Setelah dibedah, bagian pinggir-pinggir tikus mencit ditusuk dengan menggunakan jarum pentul. Kemudian keempat, pengamatan reproduksi tikus secara merinci. Kemudian yang kelima, pembersihan alat dan bahan setelah dipakai. Kemudian keenam, tata cara pembuangan bahan setelah pakai secara bioetika. Yang pertama adalah persiapan alat dan bahan. Yang pertama ada gunting. Gunting ini untuk membantu penyayatan atau pembedahan. Kemudian yang kedua adalah silet atau karter untuk penyayatan bagian kulit di tubuh mencit. Kemudian yang ketiga, pinset untuk menunjukkan bagian anatomi reproduksi dan mempermudah dalam pencapit organ yang kecil. Kemudian papan pengamatan sebagai alat dan pembungkus sisa mencit yang sudah dibedah. Kemudian handskoen untuk sterilisasi tangan. Kemudian jarum pentul sebagai pengait atau tusuk bagian kulit. Kemudian mencit jantan atau mus musculus sebagai bahannya. Berikut cara mematikan dan membedah mencit jantan sesuai bioetika. Berikut video proses mematikan dan membedahnya. Ayo kita cek videonya. Proses melumpuhkan mencit dilakukan menggunakan metode cervical dislocation atau pemutaran leher. Prosedur cervical dislocation adalah otak dipisahkan dari tulang belakang pada hewan berukuran kecil. Kemudian hewan digenggam di dasar tengkorak dengan satu tangan dan di dasar leher dengan tangan yang lain. Setelah itu, menarik dengan cepat dan tegas ke arah perlawanan dengan kuat.
teman-teman, setelah kita menonton video pembedahan tikus mencit putih, mari kita identifikasi mengenai pengamatan anatomi reproduksi. Yang pertama ditemukannya vas deferens. Vas deferens ini saluran panjang yang menghubungkan testis dengan uretra. Pada saluran inilah spermatozoa dilarikan menuju uretra, kemudian penis. Kemudian yang kedua ada testis. Sepasang testis berbentuk bulat telur. Testis merupakan kelenjar utama dalam sistem reproduksi jantan yang bertanggung jawab terhadap produksi gamet jantan atau spermatozoa, spermatogenesis, dan sintesis hormon jantan atau androgen, pterodogenesis. Testis ini berjumlah sepasang, terletak di inguinal atau area sekitar selangkangan yang tersimpan dalam kantung skortum. Kemudian ada epididymis. Epididymis adalah suatu struktur memanjang yang berliku-liku yang bertaut rapat dengan testis. Dalam epididymis terjadi proses maturasi atau pematangan spermatozoa. Epididymis juga dapat menghasilkan sekret yang mana nantinya sekret ini berkolaborasi dengan sekret dari kelenjar aksesoris untuk proses transportasi spermatozoa. Kemudian ditemukan adanya uretra. Uretra, saluran yang menghubungkan kantung kemih atau vas deferens ke lingkungan keluar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem ekskresi dan sistem seksual. Pada jantan, berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluar sperma yang kemudian dilanjutkan menuju penis. Kemudian terakhir, ditemukannya penis. Penis merupakan organ reproduksi eksternal pada mencit jantan, pengeluaran urin, dan peletakan semen ke dalam saluran reproduksi hewan betina. Sebenarnya, masih ada organ lain yang belum bisa teramati melalui pembedahan yang dilakukan, seperti kelenjar-kelenjar steroid berupa vesica seminalis, kelenjar koagulasi, prostat, valvularis atau kelenjar Cowper, dan ampula. Kelenjar-kelenjar ini menghasilkan berbagai sekret yang berperan dalam transportasi spermatozoa, buffer, suplai nutrien, dan substrat metabolik untuk kehidupan spermatozoa, terutama motilisasi dan fertilisasi, fungsi lubrikasi, dan membentuk panika plug. Ini kami mengambil referensi dari Vita 2012. Ini adalah skema struktur kelenjar-kelenjar reproduksi pada tikus jantan secara lengkap. Pembersihan alat dan bahan. Pada proses pembersihan alat dan bahan, alat-alat yang telah digunakan untuk membedah mencit dicuci dengan bersih menggunakan sabun cuci sehingga dapat menghilangkan bau pada alat tersebut. Alat sekali pakai seperti handscoon dibuang di tempat sampah yang telah disediakan. Untuk mencit yang sudah mati, dilakukan proses penguburan agar tetap memperhatikan bioetika dalam melakukan percuma atau pembedahan. Yuk kita lihat bagaimana proses penguburan pada mencit yang sudah dipakai. Selanjutnya yaitu proses pembuangan hewan coba, yaitu dengan mengubur mencit yang telah digunakan. Fungsi dari mengubur itu sendiri yaitu agar tidak menyebabkan bau yang tidak sedap.